Selanjutnya, saya Isnaini Lutfiana Dewi, NIM 130 dari kelompok 8 akan mempresentasikan poin keempat, yaitu regresi logistik. Langsung saja, regresi sendiri merupakan alat analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih. Sedangkan regresi logistik merupakan sebuah pendekatan untuk membuat model prediksi seperti halnya regresi linier. Perbedaannya adalah pada regresi logistik, karena memprediksi variabel terikat yang berskala diktomi. Sedangkan skala diktomi merupakan skala data nominal dengan dua kategori, misalnya ya dan tidak, baik dan buruk, tinggi dan rendah. Nah, di sini saya mengambil regresi logistik binary. Saya akan membahas tentang regresi logistik binary. Regresi logistik binary bertujuan untuk menguji pengaruh data dependen Y adalah data kategorikal, sedangkan data independen yaitu X adalah data kuantitatif. Regresi binary menggunakan alat analisis logistik yang sebetulnya hampir sama dengan analisis diskriminan, di mana akan menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Manajer perusahaan minyak wangi ingin mengetahui apakah perilaku membeli atau tidak membeli produk minyak wangi tersebut ditentukan oleh kegiatan iklan di koran dan iklan di radio. Nah, kita ke pembahasannya. Y di sini yaitu variabel dependennya yaitu keputusan pembelian. Sedangkan X1, X2-nya yaitu variabel independen. X1-nya yaitu iklan di radio, X2-nya X1-nya iklan di koran, X2-nya iklan di radio. Untuk data keputusan pembelian yaitu yang berupa Z, yaitu berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dengan kemungkinan jawaban 1 yaitu mereka membeli dan 0 yaitu mereka tidak membeli. Nah, di sini sudah ada variabel dependennya atau variabel kategorinya di pengkodeannya yaitu 1 membeli, 0 tidak membeli. Sedangkan variabel bebas atau independennya X1-nya iklan di koran dan X2-nya iklan di radio. Nah, di sini saya memiliki data yang berjumlah 30 responden. Di sini belum diganti dengan data kategorikal 1 dan 0 ya, masih data membeli dan tidak membeli. Nanti jika di SPSS kita ganti dengan angka 1 dan angka 0. Nah, di sini sudah ada cara memasukkan data ke SPSS-nya. Yang pertama yaitu membuka SPSS. Yang kedua, buka tampilan variabel view untuk mempersiapkan pemasukan nama dan properti variabel. Nah, ini bisa dimasukkan ke SPSS. Nanti saya akan menjelaskan di SPSS-nya. Ini juga variabel keduanya yaitu variabel bebasnya iklan di koran X1 dan variabel ketiga yaitu iklan radio X2. Nah, di sini juga ada cara mengolah datanya di SPSS yaitu klik analyze, regression, kemudian binary logistik. Nanti bisa masukkan keputusan pembelian Y-nya ke dependen, kemudian iklan koran dan iklan radio atau X1, X2-nya masukkan ke covariate. Kemudian klik option, pilih Homer Info, kemudian iteration history. Nanti semua ini diklik centang, kemudian klik continue. Selanjutnya klik OK, maka akan muncul output SPSS-nya. Nah, di sini juga ada hasil analisisnya. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah,
di sini kita buka data view dulu, kita masukkan data yang sudah saya sajikan ini, kita copy dulu. Nah, kita copy, sudah di copy, dipindah ke SPSS. Nah, sudah ada, kita langsung ke variabel view-nya. Masuk ke variabel view, mengisi ini name, kita isi dengan Z. Tipenya kita isi dengan numerik. Sedangkan kita isi dengan angka 8. Desimalnya kita isi angka 0. Sedangkan label di sini kita ketik keputusan pembelian. Udah, value-nya kita isi, yaitu pengisian value-nya ketik 1 di value, kita ke labelnya pilih membeli, langsung add, kemudian 0 tidak membeli, kita add, sudah, kita oke. Nah, di sini ada missing, kita masih non ya. Nah, sedangkan kolom kita isi dengan angka 8. Nah, yang ini kita ganti scale. Yang kedua, name kedua, kita ganti dengan, kita ketik X1. Tipenya juga numerik. Width-nya juga 8, desimalnya kita ganti angka 0. Nah, di labelnya kita isi tadi kan X1-nya kan iklan di koran, kita isi iklan di koran. Langsung aja iklan koran. Nah, di sini kita biarkan non. Missing-nya juga kita biarkan non, kolomnya kita biarkan 8. Yang diganti yaitu di measure, yaitu scale. Yang name ketiga kita ganti X2. Di sini kita biarkan tipe, desimalnya kita ganti dengan angka 0. Labelnya kita ganti. Tadi kan X2-nya iklan radio. Nah, kita biarkan seperti di atas, kita ganti ini scale. Sudah, kita ke data view. Kalau mau melihat ini membeli dan tidak membeli menjadi angka, kita bisa klik menu view, kemudian value label. Nah, di sini sudah tertera angka 1010 sampai ke 30. Setelah itu kita mengolah data regresi logistik, yaitu kita pilih menu analyze, kemudian regression, kemudian binary logistik. Nah, keputusan pembelian itu kita pindah ke dependent, sedangkan iklan koran X1 kita pindah ke covariate. Untuk iklan radio X2 kita pindah juga ke covariate. Setelah itu kita pilih menu option. Nah, di sini ada beberapa menu, kita centang Husmer, centang, kemudian iteration kita centang,
sudah, kita pilih continue. Sudah semua, kita pilih OK. Nah, jadi ini hasil dari analisis SPSS terhadap regresi logistik. Nah, yang dianalisis pada regresi logistiknya, yang pertama itu menilai kelayakan model regresi, yaitu di Husmer. Ini kita lihat jika nilai signifikansinya ini lebih besar dari 0,05, maka regresi logistik binary dapat dilanjutkan dan dapat dipakai. Nah, di sini signifikansinya yaitu 0,094, lebih besar dari 0,05, maka model regresi binary logistik yang kita analisis ini dapat dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Yang kedua, kita menilai model fit-nya. Model fit kita yang pertama lihat pada blok 0. Nah, di sini iteration history-nya min 2 log-nya yaitu 40,381. Setelah itu kita lihat ke blok 1-nya. Nah, kita lihat di sini blok 1-nya min log-nya yaitu 32,607. Jadi mengalami penurunan, sehingga model yang dihipotesiskan fit dengan data yang kita analisis tadi. Kemudian kita ke rumusan masalahnya. Nah, di sini rumusan masalahnya, apakah terdapat pengaruh iklan radio, iklan koran terhadap keputusan pembelian? Nah, kita rumuskan HA0-nya dan HA-nya. HA01-nya tidak terdapat pengaruh antara iklan radio terhadap keputusan pembelian. HA1-nya terdapat pengaruh antara iklan radio terhadap keputusan pembelian. HA02-nya tidak terdapat pengaruh antara iklan koran terhadap keputusan pembelian. HA2-nya terdapat pengaruh antara iklan koran terhadap keputusan pembelian. Kriteria diterima maupun ditolaknya yaitu jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka HA0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Sedangkan signifikansinya kurang dari 0,05, maka HA0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Kita lihat ke SPSS-nya. Kita lihat ke variabel in the equation-nya. Nah, di sini Y sama dengan kita samakan dulu persamaannya untuk regresi binary logistiknya, yaitu Y sama dengan 4,496 karena di sini konstantanya 4,496 dikurangi di sini karena minus dikurangi 194 yaitu X1 ditambah 118 yaitu X2 ditambah E. Langsung saja kita analisis hasil perhitungan statistiknya. Nah, kemudian kita analisis hasil perhitungan statistiknya dan persamaan regresi logistiknya. Kita analisis H01-nya dulu.
Nah, di sini hasil signifikansinya 0,015. Jika signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H01-nya ditolak. Nah, di sini bisa dilihat 0,05 lebih kecil dari 0,015 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, sehingga terdapat pengaruh antara iklan radio terhadap keputusan pembelian. Pengaruhnya yaitu negatif 194. Artinya di sini setiap perubahan yaitu 1 juta iklan radio, kemungkinan konsumen untuk membeli malah berkurang karena di sini tandanya yaitu minus. Minusnya sebesar 19,40%. Nah, selanjutnya kita analisis H02-nya. Nah, di sini terdapat hasil signifikansi yaitu 0,529. Di sini berarti lebih besar dari 0,05. Jadi H02-nya diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh antara iklan koran terhadap pengaruh keputusan pembelian. Nah, jadi di sini sudah ada tadi cara memasukkan data ke SPSS-nya. Bisa dilihat di PPT-nya. Tadi saya sudah langsung memasukkannya ke SPSS. Nah, di sini juga ada hasil analisisnya. Analisis hasil perhitungan statistik yang tadi kita analisis di SPSS, jawabannya rumusan masalah pertama terdapat hasil signifikansi 0,015 di bawah 0,05, maka H01-nya ditolak, sehingga terdapat pengaruh antar iklan radio terhadap keputusan pembelian. Pengaruhnya tadi kan negatif, yaitu negatif 0,194. Artinya setiap perubahan 1 juta iklan radio, kemungkinan konsumen untuk membeli malah berkurang karena tadi tandanya yaitu minus sebesar 19,40%. Yang analisis H02-nya yaitu terdapat hasil signifikansi 0,529 di atas 0,05, maka H02-nya diterima, sehingga tidak terdapat pengaruh antara iklan koran terhadap keputusan pembelian. Nah, jadi regresi binari tersebut menggunakan alat analisis logistik yang sebetulnya hampir sama dengan analisis diskriminan, di mana akan menguji apakah probabilitas terjadi variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Sekian presentasi dari saya.